Ini semua tai. Lihat apa yang pejabat lakukan pada Raja Ampat. Mereka menghancurkan surga ini. Pejabat Indonesia merusak surga ini demi uang. Gimana Pak, kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis Idul Adha banyak makan kambing. Jadi sehat ya Pak ya? Amin. Baik Pak, hari ini kita akan bahas tentang tambang nikel ya Pak, di Pulau Papua ya Pak? Di pulau apa, gugusan pulau surga, serpian surga ya kata Iya, orang. betul Pak. Nah, saat ini kan sedang heboh ya Pak di media konvensional dan media sosial, bahwa pulau di gugusan Pulau Raja Ampat, Papua Barat digusur alat berat untuk pertambangan nikel. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya inilah ya manusia ini ya, serakah. Udah tahu bahwa satu-satunya di dunia gugusan pulau yang sangat indah, bahkan sampai diberi julukan ya, Ya, serpihan surga yang ada di dunia. Itu terletak di Papua, yaitu Raja Ampat. Itu sudah mendunia. Tapi karena manusia serakah, itu mau dilenyapkan beberapa pulau ya dari gugusan Raja Ampat itu dengan alasan untuk nambang nikel. Alasannya dibuat-buat bahwa kajian apa, AMDAL kajian itulah, rakyat setujulah, apa-apa, tapi itu kan dibuat-buat. Itu otak mereka itu udah dirasui apa namanya, udah kesetanan gitu ya. iya. Kesetanan, ingin cari uang gitu kan, tapi dengan merusak anugerah Allah. Tidak ada dua di dunia Raja Ampat itu. Bayangkan pulau-pulau yang begitu indah itu udah apa ada bulldozer itu, nanti lenyap. Oh nanti misalnya mau direklamasi, apanya yang direklamasi? Nggak mungkin kita bisa membuat sama atau mirip dengan pulau itu. Lenyap dia kalau sudah di bulldozer. Sudah hilang ya Pak ya? Hilang. Itu demi nafsu duniawi yang serakah kan. Karena di situ ada nikel, tapi dikorbankan anugerah dari Allah kepada bangsa ini. Ya. Lalu, mengapa pemerintah ini mengizinkan tambang nikel di pulau yang demikian indah yang nggak ada duanya nih, Pak? Nah inilah yang kita nggak habis pikir ya, nggak habis pikir. Pemerintah yang semestinya dia yang memprotek, dia yang melindungi, dia yang menjaga, dia yang melestarikan. Jangan sampai pulau itu dirusak gitu kan. Nah, tapi ini kebalik. Rakyat yang mencintai, bahkan sebagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM, lingkungan hidup, LSM pariwisata, LSM sebagainya yang mencintai itulah yang menyuarakannya. Ini kita sangat menyesal. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertambangan ya, Ya. masih ngajukan dalih gitu bahwa inilah itulah lah, tapi rakyat tahu semua bahwa itu nggak masuk akal. Itu berada di gugusan situ. Kalau dalil dibuat ya bisa-bisa saja. Iya. Apalagi orang Indonesia terkenal paling pintar buat dalil. Misalnya Iya. kita sudah jatuh aja masih ada dalilnya, masih untung tidak mati. Nah, ditabrak mobil aja untung hanya luka gitu. Nah, sama ini dalilnya ada saja. Jadi alasan pembenar agar nambang di pulau-pulau di Raja Ampat itu bisa diizinkan. Tapi ya, apapun nurani masyarakat adat, nurani bangsa Indonesia tidak bisa dibohongi gitu. Lalu menurut Bapak, apakah izin tambang tersebut sudah koordinasi antara Kementerian ESDM, Kelautan, Pariwisata, dan lain-lainnya? Saya hakul yakin ya Ya. tidak gitu karena Kementerian Pariwisata sangat menyayangkan gitu terjadi begitu. Kementerian Kehutanan yang mengurusi masalah hutan, masalah kayu juga sangat menyesalkan terjadinya seperti itu. Belum lagi kementerian lain ya, Kementerian KKP saya Ya. yang menguasai gugus-gugus pulau dan kelautannya pasti menyesalkan. Nah, tapi nggak tahu kita gimana izin itu bisa terbit. Ya. Nah, kalau misalnya dengan dalih begini-begini, wah begitulah, wah apa Ramai ya Pak? menciptakan lapangan kerja. Wah,
wah weh wah woh kan ini kan kita sangat menyesalkan kalau pejabat itu bisanya hanya wah weh wah woh gitu kan untuk mencari alasan pembenar demi menghancurkan karunia Allah yaitu berupa pulau yang dijuluki serpihan surga yang ada di dunia. Nanti lama-lama Tuhan marah gitu kepada kita. Iya. Jadi marilah para penggerak ya, para penggerak lingkungan, para penggerak pencinta alam, para penggerak segala macam untuk kita bersatu gitu dan menentang terjadinya penambangan di situ. DPR juga kita harap demikian. Kalau alasan itu selalu saja ada. Contohnya apa dulu kan pernah ribut pulau di mana itu di Kepulauan Riau ya. Ya. Nah, yang rakyatnya mau digusur. Kemudian alasannya macam-macam gitu ya pemerintah. Misalnya apa? Wah itu, wah weh, wah tidak ada sertifikat, wah wah wah. Nah itu kan pembenar saja. Iya. Kita sangat menyesal bahwa di kasus yang di Riau, Riau Kepulauan ya, Iya. di kasus tambang nikel di Raja Ampat, pemerintah tidak memihak pada rakyat kelihatannya, tapi memihak pada konglomerat. Nah ini mulai terungkap siapa yang nambang di situ. Sampai sekarang pemerintah tidak mengumumkan secara terus terang ada apa. Jadi kita harap pemerintah mengumumkan secara terus terang siapa yang nambang di situ. Kalau ada backingnya siapa backingnya. Dan kita berharap wakil rakyat yang berada di DPR yang membidangi tentang pelestarian alam, tentang pariwisata, tentang apa namanya kelautan dan pulau, tentang yang terkait dengan hal ini, termasuk juga Kementerian apa namanya yang ngurusi sertifikat itu Kementerian PPN ya. Iya. Nah, ini bersuara dan DPR yang membidangi komisi-komisi tersebut, yang membidangi ini bersuara. Suarakanlah. Rakyat sangat menyesalkan. Masih banyak cara mencari untuk pemasukan negara, yaitu dengan apa? Memberantas, mengurangi terjadinya korupsi. Nah, itu kan paling bagus gitu kan. Tidak merusak apa-apa, tapi bahkan memperbaiki. Jadi korupsi-korupsi di mana APBN yang kita bocor itu disikat habis gitu. Jangan justru yang disikat habis pulaunya gitu ya. Iya. Salah ya, Pak ya? Salah. Ya nanti pasti YouTube kita ini, Ya. konten kita ini pasti ada yang nggak setuju gitu. Pasti ada yang, wah Pak Susno gini-gini gitu. Nah ini biasalah buzzernya atau ternaknya ya. Oh, iya ya, Kan Pak. ternaknya kelompok-kelompok yang Hmm. ingin menghancurkan pulau itu bersuara. Mereka kan banyak duit, bisa dibayar orang-orang untuk bersuara menentang apa yang kita katakan ini. Tapi apapun saya tidak takut ya. Ya. Saya tidak takut apa istilah anak sekarang dibully ya. Iya, dibully. Dibully nggak takut, dikatain apa-apa nggak takut. Saya memihak kepada kepentingan rakyat, kepada kepentingan bangsa, bahwa pulau-pulau atau gugusan pulau di Raja Ampat itu jangan dimusnahkan. Nah, kalau dimusnahkan, kita nggak punya lagi dan Tuhan nggak akan memberi. Walaupun ada alasan apa namanya akan direklamasi lubang-lubangnya nggak bisa. Ya, Oke. Lalu menurut Bapak, apakah sebaiknya perlu melibatkan masyarakat adat setempat, Pak? oh itu harus. Karena pemilik pulau-pulau itu atau pemilik itu adalah masyarakat adat. Bukan Indonesia ini kan baru. Adanya Indonesia itu kan 17 Agustus tahun 45, tapi nggak tahulah yang ahli-ahli hukum ya. Ya. Tapi Indonesia ini dulu nggak ada. Yang ada itu masyarakat adat, penguasa tanah, air, ya. Itu masyarakat adat. Kemudian mereka menyerahkan kedaulatan atas kekuasaan mereka, pulau-pulau, tanah, hutan, laut, termasuk tambang kepada pemerintah Republik Indonesia. Bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dititipkan untuk dikelola dengan baik, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran. Jangan sampai misalnya yang berwenang nerbit-nerbitin izin tambang ini, atau izin industri apalah, langsung izinkan merusak. Itu yang punya masyarakat adat. Ya. Jadi kita harus hargai yang punya masyarakat adat. Apa-apa yang
diciptakan oleh adat itu masih dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ada lagi yang kita dengar kan, ya walaupun konten kita agak berbeda ya. Iya, Pak. Bahwa apa itu giri surat-surat adat katanya pada tahun sekian nggak berlaku lagi. Janganlah. Itu kepemilikan adat itu tetap berlaku. Ya. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Menurut Bapak untuk menyelamatkan gugus Kepulauan Raja Ampat ini bagaimana ya, Pak, sebaiknya? Harus tidak sebaiknya presiden perintahkan menteri yang mengizinkan itu stop. DPR juga bersuara stop. Kapan stopnya? Sekarang. Tidak boleh itu. Kemudian menteri yang menerbitkan izin itu ya ditanya oleh DPR mengapa diterbitkan itu, dimintai pertanggungjawabannya. Stop, kapan stopnya? Ya sekarang. Harus ya, Pak. Harus ya.